Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la na'budu illa iyyah wa la nattakhidha rabban siwah. Nahmadu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Natubu ilaihi wa nastahdiih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. An-nabi rasulullah la nabiyya wa rasulullah ba'dah wal mawudan wa rahmatan lil alamin kaffah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa mawala. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nas'allahu ta'ala al-huda qawlina wa nas'aluhu 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an mubarakan halalan thayyiban wa imanan shadiqan wa amalan shalihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya alima ma fi sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah mempertemukan kita di mual yang suci dan mulia ini. Dan alhamdulillah kita sudah melangkahkan kaki kita, meluangkan waktu kita. Semoga ini semua bagian daripada thalabul ilmi yang bernilai jihad fisabilillah, dan menambah ilmu juga akan melapangkan dan memudahkan jalan ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Hadis sahih ya. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk cari ilmu, tambahnya ilmu. Ilmu apa saja tentu, apalagi ilmu Al-Quran yang dari Allah. Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Juga mari kita niati bersama di samping thalabul ilmi, kita i'tikaf rumah suci dan mulia ini. Kemudian kajian kita hari ini yaitu mulai ayat 71. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun ghairullah ya'tikum bidhiya afala tasma'un. Terangkanlah kepada jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus-menerus sampai hari kiamat, siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang? Ya. Maka apakah kamu tidak mendengar? Ya. Baik. Terus kul, katakanlah, ara'aitum, itu beritahukan kepadaku, atau bagaimana pendapatmu, insyaallah jika Allah menjadikan alaikumul laila sarmadan, dan malam itu terus menerus tanpa henti, tidak ada siang, ila yaumil sampai hari kiamat. Man ilahun ghairullah, siapa Tuhan selain Allah yang mampu untuk ya'tikum bidhiya, yang mendatangkan buat kalian cahaya ini. Afala tasma'un, tidakkah kalian itu menyimaknya? Ya.
Ini ayat 71 dan di atas itu ada tambih. Tambih itu apa? Tambih itu perhatian. Nabah yunabihu, memperhatikan atau juga mengingatkan. Ma dzukira anna Aba Thalib mata ala ghairil iman was sahih. Jadi yang disebutkan bahwa Abu Thalib itu meninggal tidak dalam keadaan beriman, dan itu yang benar. Alladzi dalla 'alaihi kitab wa sunnah, yang sudah dibuktikan baik oleh kitab Al-Quran maupun sunnah Nabi Muhammad SAW. Wa nuqila am ba'di syuyukh sufiyah, dan diriwayatkan dari para tokoh sufiyah, para tokoh ahli tasawuf, annahu aslama qabla mautih. Ada dari ahli tasawuf para sufiyah yang mengatakan sebelum meninggal dia itu beriman. Wa huwa mu'aridun lin nususil karimah, dan pendapat seperti itu bertentangan atau bertabrakan dengan nas-nas yang mulia. Wa la'allahum akhadhu min ba'di asy'ari Abi Thalib haitsu yaqul, bisa jadi mereka itu, la'allahum ini bisa jadi atau mungkin juga boleh, para ulama sufi itu akhadhuhu, mengambil kesimpulan itu dari apa? Min ba'di asy'ar Abi Thalib, di antara syair-syairnya Abu Thalib. Haitsu yaqul, di mana Abu Thalib pernah mengatakan dalam sebuah puisi, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin, wallahi sungguh pasti aku telah mengetahui bahwa agamanya Muhammad itu min khairi adyanil bariyati dinan, dan yang terbaik agama-agama yang dipeluk oleh umat manusia. Jadi syair ini mengakui itu, agamanya Muhammad adalah agama terbaik untuk umat manusia. Wallahi la yasilu ilaika bijam'ihim, dan sungguh pasti ya mereka tidak akan bisa mencapaimu dengan segala yang mereka himpun, kekuatan senjata fisik non fisik dan lain sebagainya. Kata usida fit turab dafinan, sampai dia yaitu Muhammad itu dikubur di dalam tanah. Jadi kalau melihat syair itu kayaknya dia sudah beriman, maka sufiyah tadi berpandangan seperti ini. Ya. Bahkan uniknya lagi ada seorang filosof Islam juga itu yang mengatakan dan berpendapat bahwa Fir'aun itu beriman. Ya, dalam surat Yunus 80, 91 dia. Karena setelah dia itu hampir tenggelam, dia amantu billadzi amanat bihi bani Israil. Aku telah beriman dengan Tuhan yang diimani Bani Israil. Jadi mengatakan
wa ana minal muslimin, dan dia menjadi orang muslim. Itu Ibnu Arabi. Padahal berikutnya itu istifhamnya dan al-an baru sekarang gitu. Waqat Aisyah qabl, bahkan sebelum ini kamu telah berbuat durhaka. Aku dan kamu sama orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Ayatnya seperti itu. Di antara dalilnya katanya bahkan saya tenggelam di laut itu ya sudah beriman, bertobat, kemudian syarat tobat saya kan mandi lagi katanya. Jadi di laut ditenggelamkan dipahami mandi untuk bersuci setelah tobat secara fisik, mandi di laut itu. Tadi ditenggelamkan ya. Itu ada pemahaman yang terbalik seperti itu. Tapi aneh tapi. Ya di sini itu begitu ya, karena mungkin kalau dalilnya ini kayaknya memang iya. Tapi kalau ayat Al-Quran kan yang lalu menekan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ketika Rasulullah membisikkan terus ke telinganya pamannya yaitu Abu Thalib, Allah menurunkan ayat Aitab namanya, ayat Aitab. Ayat Aitab itu banyak, di antaranya innaka sungguh dan tahti tidak akan bisa memberikan hidayah iman. Man ahbata, orang-orang yang kau cintai, atau yang paling sekalipun, waliknya biasa. Ya, berikutnya al-munasabah. Jadi hubungan keserasian antara kelompok ayat sebelumnya dengan kelompok ayat berikutnya ini. Lamma dzakara ta'ala, setelah Allah Ta'ala menyebutkan, zakara itu menyebutkan annahu huwal khaliq, bahwa dialah zat pencipta, al-mukhtar mukhtar itu bisa maknanya dua, bisa yang memilih, bisa yang dipilih juga. Mukhtar. Jadi bentuknya seperti fa'il, isim fa'il, tapi bisa makna fa'il, bisa makna maf'ul juga. Dan dialah yang berhak untuk memilih apapun. Wa syafa'al musyrikin fi ibadatin li ghairillah. Syafah yusaffihu dari tasafih, jamaknya sufaha. Yaqul sufaha dalam juz 2 itu masalahnya. Asal makna syafi itu yang akalnya tidak penuh. 3/4 atau separuh setengah, asal maknanya. Tapi sering juga dimaknai yang orang tolol, orang bodoh. Jadi di sini Nabi Muhammad juga syafah, membodohkan atau mengakui mereka bodoh karena barang mati kok disembah itu. Wa syafa'al musyrikin li ghairillah. Muhammad telah menganggap bodoh mereka orang-orang musyrik, yaitu yang menyembah selain Allah. Aqabahu bi dzikri ba'dil adillah. Aqaba melanjutkannya dengan langsung, dengan segera boleh ya. Bi ba'dil adillah, dengan sebagian dalil-dalil. Adillah jamak dari dalil, dalilun, dalilani, adillatun. Wal barohin adalah barohin itu bukti-bukti nyata boleh. Adalah yang menunjukkan
ala azamatihi wa sultani, pada keagungannya dan kekuasaannya, tadzkirun lil ibad, sebagai peringatan untuk semua hamba, bi wujubi syukrin ni'am, mereka diwajib mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Di sini biwujud ibadat ini biwujud syukril mun'im, yang menunjukkan atau membuktikan perintah untuk wajibnya mensyukuri yang memberikan nikmat, al-mun'im, al-mun'im yang memberikan nikmat. Summa dzakara qissata Qarun, setelah itu menyebutkan kisahnya Qarun. Qarun ini orang Mesir juga, ya. Ada kenal kaya raya, yang pintu gudangnya kunci pintu gudang aja tidak bisa diangkat oleh seorang. Gudangnya, kuncinya belum gudangnya, baru kuncinya dok. Jadi balaghahnya ada. Qarun, dan sampai kita jadi istilah kita sini nemukan barang dalam tanah, dapat harta karun, Qarunnya ini. Saking terkenalnya Qarun, orang yang kaya ini. Wahya qissatut tughyan bil mal, yang tidak enak kisah tentang at-tughyan. Apa tughyan itu? Tughyan itu perbuatan yang melampaui batas, bentuknya banyak. Dia mengaku sebagai Tuhanmu Maha Tinggi, tapi melampaui batas. Kekejamannya, kuasaannya untuk membunuh orang-orang Bani Israil dan lain sebagainya. Wa sultanihi, ini kok balik itu ya. Qarun tadi wa tughyan bil mal, yang melakukan perbuatan yang melanggar batas, bahkan berlebihan ataupun juga otoriter dengan hartanya. Wa ma kana min nihayah mas'umah, dan juga tentang akhir perjalanannya yang apa? Mas'umah, mendapatkan sya'mun atau syu'umatun, akhir perjalanannya yang terakhir lah begitu. Haitsu qasamallahu bihi wa bi kunuzil ard, di mana Allah telah membalikkan bumi, menjungkir balikkan bumi, dan juga kunuz, simpanan-simpanannya. Jadi antara pada Fir'aun itu, yaitu dibaliknya bumi. Bisa bayangkan kalau dibalik bangunan ini kan copot semua, dibalik dari bawah ya. Tapi memang pernah terjadi seperti itu di antara azab dunia dulu. Wahadiyah natijatul isti'la wal ghurur wa tughyan, dan semua ada sebagai akibat. Natijah itu dia nilai, natijah ya, atau hasil, atau akibat, atau hasil akibat apa? Akibat durhakanya, al-isti'la, kesombongan, al-istikbar, dari ala ya'lu, naik ke atas.
Anggap-anggap terus yang malam susah tidur saya gimana. Wal hurur itu sebenarnya maknanya mataul hurur itu daripada menipu, adanya horor dalam jual beli itu penipuan. Tapi soal hurur ini hampir mirip dengan tujuan dari kesombongan. Karena sombongannya dengan harta dan kekuasaannya, maka berakibat yang kita ketahui tadi bumi dibalik diadab di sini. Al-lughah penjelasan tentang aspek kebahasaan. Sarmadan as-sarmadu ad-daimu alladzi la yanqati. Maknanya yang selamanya atau yang abadi, ya, yang abadi. La yanqati, tidak pernah putus. Wa minhu qaul turfah, dan di antara contoh penggunaan kata ini adalah syairnya Turfah. La amruka ma ara alayya bi ni'matin. La amruka untuk sumpah, tapi asal apa negara terjun bebasnya, ya. Demi sumpahku atas dirimu, ya, tapi kan enggak boleh kira-kira. La amruka ma amri alayya bi hummatin. Hummah itu kesedihan, kepanikan, kegelisahan, ya. Sungguh pasti bahwa urusanku ma amri alayya bi hummah yang bisa menjadi sumber kegelisahanku. Nahari wala laili alayya bisarman. Dan siangku dan malamku tidak akan pernah abadi. Jadi masa pun berubah, apalagi sekadar manusia yang hidup di atas bumi juga akan binasa. Mafatih jamak dari maftah. Maftih disini bil kasr. Wa huwa ma yuftahu bihi, yaitu yang dengannya digunakan untuk membuka sesuatu. Jadi maknanya kunci, kuncinya miftah. Tanu'u bimakna na'a bihil hamlu. Na'a yanu'u alhamdu, itu merasa berat untuk menanggungnya atau memikulnya. Idza asqalahu, kalau itu sangat memberatkan, hatta amalah, sampai akhirnya terpaksa dimiringkan. Qala dzurrummah, nama orang nyair, tanu'u bi ukhraha fala ayyan qiyamuhu wa yamsil huwaini an qaribin fatabhar. Tanu'u bi ukhraha. Tanu'u tadi asal maknanya apa tadi? Tanu'u tadi ma'ayanu'u. Yang pertama tadi na'a bil haml. Jadi kalau beban yang
memberatkan itu adalah na'ayanu tanu ya. Tanu bi ukhraha fala yam qiyamuha. Jadi apa namanya, merasa sangat berat dengan yang lain. Fala yan qiyamuha, tentu sangat berat untuk berdiri dengan membawa beban. Wa tamsil huwaini min qaribin, wa tamsi al huwaini ini ya istilah saja ya, tidak orang tertentu, orang yang nyombongkan diri tadi itu misalnya ya. Wa tamsil huwaini an qaribin, dan huwaini akan muncul segera. Wa tabhar, untuk menyatakan kesombongannya. Di sini tidak ada sarmatannya. Nan malailin lana laya disarmani. Ini ada siang maupun malam, tidak ada yang abadi. Sarmada. Berikutnya al-usbah, al-jama' al-kathir. Al-usbah kami jamaat yang banyak. Wa misluha al-isabah minhu qala ta'ala. Dan ini juga bermakna apa? Bermakna musibah ya, karena musibah. Al-jamal kata mislu al-isabah minhu qala ta'ala. Jadi asal makna usbah itu jumlah jamaah yang banyak. Dan mislu al-usad, mislu usbah itu bentuknya seperti usad dan jamaah dari asin, yaitu apa? Orang-orang yang jumlah banyak berbuat durhaka semuanya ya. Usbah juga ada isobah dimaknai sama. Minhu qalu ta'ala wa nahnu usbah. Surat Yusuf. Sumyatil jamaah usbatan, sebuah jamaah itu dinamakan usbah. Li'anna ba'dhum yata'assabu li ba'dhin. Nah, usbah dari asal maknanya adalah rasa putus asa. Rasa putus asa maknanya ya. Sumyatul jamaah usbatan li'anna ba'dhum yata'assabu li ba'dhin. Ya, jamaah itu disebut juga dinamakan usbah. Kenapa? Karena sebagian sangat ta'assub kepada sebagian yang lain. Wa taqawwa bihi, dan dengan begitu semakin kuat merasa dirinya sudah cukup. Wa ika'anna qala al-jahuri wainya ya. Kan wainya berarti wayun kalau diputus. Kalimatun ta'jabu, kalimah yang sangat mengagumkan. Bagaimana tadi ya? Al-jamaah semuanya li'anna ba'dhum yata'assi ba'dhin wa yataqawwa bihi. Karena masing-masing golongan itu ta'assub. Apa ta'assub itu? Saya kira ada bahasa Indonesia ta'assub juga ya. Ta'assub golongan, ta'assub bangsanya dan sebagainya. Dan dengan begitu sebagian yang lain semakin memperkuat. Wa ka'anna qala al-jauhari wa kalimatu ta'ajjubin. Wa itu juga kalimat
sebuah kalimat yang maknanya untuk ta'ajub. Qala al-Juhari wai'a kalimatun ta'jabu wa qad tadkhulu ala kana. Jadi sebuah kalimat untuk ta'ajub, ya, kalau bermain ta'ajub berani pakai kalimat ini. Jadi meskipun ya, tidak ada tanda-tanda ta'ajub dan yang lain, tapi ada wai'anna itu mengandung makna ta'ajub, ya. Kalimat ta'ajub wa qad tadkhulu ala kana, bahkan kadang masuk kepada lafaz kana, maka menjadi wai'anna. Wa qila inna kalimatu ta'muru inda tanbih lil khata'. Ada yang mengatakan bahwa kalimat ini digunakan sebagai peringatan bagi yang salah, yang buat bersalah. Wa qila idza kalimatu ta'muru inda tanabbuh. Ada yang mengatakan bahwa ini merupakan kalimat yang dipakai inda tanabbuh lil khata', sebagai peringatan akan datangnya kesalahan atau dosa, wa idharun nadam, dan juga dengan mengucap itu berarti juga merasa menyesal. An-nadam itu menyesal. Di sini apa? Wa qila in kana ta'mal inda tanabul khata' wa izharun nadam, menampakkan rasa penyesalan, ya. Qala al-Khalil jadi yang dibaca Nabi Ibrahim biasanya kalau Khalilullah. Innal qauma tanabbahu, sebuah kaum itu telah tanabbahu, telah sadar. Wa qalu nadimin ala ma salafa minhum wa, dan ada juga yang maknai bahwa benar azhar nadam innal qaum tanabbahu wa qalu nadimin. Suatu kaum saja merasa tanabbahu, sadar, wa qalu, dan mereka mengatakan nadimin, dengan penyesalan, ala masyar minhum wai, apa sudah lewat dengan perkataan wai dan wai'anna. Jadi intinya adalah adanya rasa penyesalan pada suatu perbuatan yang telah lalu. Dzahirun mu'inan wa musaidan, itu maknanya membantu atau menolong, ya. Baik, itu mufradatnya, ya. Sekarang tafsirnya, ayatnya sudah lewat tadi, ya. At-tafsir Qul ara'aytum jalla alaikum laila sarmatin yaumil qiyamah. Saya sudah ayatnya. Aikul ya Muhammad, katakan ya Muhammad, lihaul jahidin min kafar di Makkah, min kufar Makkah. Kepada siapa? Kepada orang yang durhaka dari penduduk Mekah. Akhbiruni, ceritakan kepadaku atau kisahkan kepadaku, ya. Lau ja'alallahu alaikumul daiman musamiran,
Kalau seandainya Allah akan menjadikan sarmadan, kekal dan abadi, tidak berhenti, yaitu makhluk ini maksudnya mustamiran bilang kita la yaum yang terus nggak pernah terputus sampai hari kiamat. Man ilahun la ya'tikum bidhurrin Diyain ya. Maka siapa selain Allah yang bisa mendatangkan cahaya? Aiman wal ilah alladzi yaqdir. Siapa di antara Tuhan itu yang mampu ayaqdiru alaikum Manulah alladzi yaqdiru ala ayyatiyakum binur. Siapa selain Allah yang akan mampu untuk akan punya kuasa untuk mendatangkan kepada kalian cahaya alladzi tastadhi'una bihi, yang kamu bersinar bercahaya dengannya atau mengambil maksud cahaya darinya fi hayatihi ta'ala, di dalam hidupmu selain Allah. Jadi maksudnya ya, selain Allah di tengah hidup kita ini, dalam kehidupan kita ini, maksudnya Allah mencabut cahaya ini, siapa yang bisa menggantikan cahaya itu? Jadi maksudnya enggak mungkin ada. Afala tasma'un, maka apakah kalian tidak mendengar? Aif afala tasma'un sama ya. Ini seringkali ya, salah kaprah. Sami'a yasma'u simaan, maka itu bila simaan Quran itu ya, itu ternyata yang benar sama, bukan sima. Afala tasma'an sama fahmin, tidakkah mendengar dengan mendengar dan faham, wa qabulin, dan dengan menerima, bisa menerima tadi berita tadi, fatastadillu, maka dengan begitu kamu akan menjadikan sebagai hujjah bidzalik, dengan itu ala wahdillah, atas keesaan Allah. Jadi apa namanya, kalau saja Allah menjadikan siang terus, satu malam terus, tidak ada siang, yang siang malam terus, malam terus tidak ada siangnya, ya. Jadi terjadi ya, apa ada yang bisa menggantikan itu? Afala tasma'un, ini peringatan yang sangat keras. Kira-kira yang lebih pas, telingamu itu apa? Terus budek kon ya. Kan apa namanya? Peringatan yang keras, bahkan kecaman yang seperti itu. Dalam bahasa istifham taubihi ingkari. Istifham pertanyaan, tapi pertanyaan untuk mengecamnya tadi. Ya. Afala tasma'un. Berikutnya ya. Qul ara'aitum in ja'ala 'alaikum nahara sarmadan ila yaumin man ilahu la ya'tikum bilailin taskununa fihi afala tubsirun. Ayat berikutnya 97. Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika Allah menjadikan manusia
siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan malam kepadamu yang kamu beristirahat padanya. Ya. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Ini kebalikan dari tadi. Kalau tadi kan siangnya terus menerus nggak ada malam, sekarang dibalik. Bagaimana pendapat kalian kalau Allah telah menjadikan malam siang itu sarmatan, kekal dan abadi sampai hari kiamat? Man ilahun ghairullah, siapa Tuhan yang selain Allah yang bisa menggantikannya itu? Maksudnya adalah seperti itu. Man ilahun ghairullah ya'tikum la taskuna fihi. Man huwal ilah al-qadir ala ya'tikum bilailin. Maka siapa selain Allah yang bisa merubah atau mendatangkan apa malamnya? Alaikum an-nahar ta'iman, ya. Akhbiruni, ini apa namanya, beritahulah saya bagaimana pendapat kalian kalau Allah itu menjadikan nahar sarmadan, siangnya yang terus-menerus tidak ada malam. Bilang kita tanpa ada putusnya. Man ilahun ghairullah ya'tikum bilailin taskununa fihi. Siapa Tuhan yang mampu untuk mendatangkan malam yang di malam itu kamu beristirahat, tastarihun, beristirahat minal harakah, dari kegiatan apa? Minal harakah wan nusbah, ya. Kacamata tidak digawis lali, kok tambah gak jelas ya. Wan nasab wallah, nasab itu berpayah-payah. Nasab, ya. Fa idza faraqta fansab. Jadi kita itu kalau menurut ayat itu Faiza faraqta fansab itu yang mengenal istirahat. Yang mengenal istirahat. Selesai semangat bangkit lagi. Itu surat apa itu? Apa? Surat apa ya? Banyak. Apa? Al-Insyirah. Faiza faraqta kosong, bangkit lagi untuk bersusah payah. Jadi intinya kalau malam dilenyapkan atau jangan melakukan, tidak ada yang bisa mendatangkan selain Allah. Jadi diapakan, dibantah apa namanya keyakinan mereka ada Tuhan selain Allah. Itu mencontohkan, ini dirubah siangnya tidak ada malam dok, atau malam rohnya yang ada, siapa yang bisa menggantikan itu? Jadi sebenarnya dibungkam, ya, dibungkam. Man ilahu ya'tum bilain taskuna fihi. Ai manil minal ilah al-qai'atu bilailin, siapa di Tuhan yang bisa mendatangkan malam tasanu fihi mil kharaq wan nasab wailullah, tadi yang kamu bisa istirahat di dalamnya dari kegiatan harakah, gerakan asalnya harakah itu, wan nasab, dan berpayah-payah selain Allah. Afala tubsirun, tidakkah kamu mencermatinya? Itu kalau kuasarnya ya picek sama tamu.
Jadi taubih ingkari itu seperti itu. Afala taqilun, otakmu pakai apa? Ya. Terus malah ya tidakkah kamu berakal gitu. Makanya dalam ilmu balaghah namanya seperti itu istifham, tapi istifham apa? Karena istifham itu macam-macam. Ada istifham memang asal makna istifham kan mencari paham. Jadi sebelumnya nggak paham, terus mencari paham, bertanya. Tapi kalau pertanyaan yang bertanya Allah itu pasti bukan pertanyaan sebenarnya. Bisa teguran, bisa pengingkaran, bisa tadi yang sangat kecaman, yang sangat keras. Bahkan ada perintah, pertanyaan tapi makna perintah. Misalnya apa ya? Ini tentang larangan apa yang boleh tentang riba saya tak buat apa lupa ayatnya ya. Tapi pertanyaan sendiri jadi maknanya astagfirullahaladzim. Tentang riba ayatnya dalam Al-Qur'an berapa dia? Berapa? Afalatan tahun kalau nggak salah. Afalatan tahun, tidakkah kau berhenti? Itu maknanya berhentilah sekarang. Sudah dilarang, gini. Itu kan diancam akan memerangi dan terus akan memerangi kalian. Maka berhentilah sekarang. Tapi bentuknya untuk pertanyaan. Kenapa pertanyaan dari Allah itu kok bukan pertanyaan sebenarnya? Kenapa? Allah Maha Tahu. Maha Tahu kok bertanya. Jadi sebenarnya kalau tidak melecehkan itu menjawab, ya tahu nanya. Ya, matanya mahu kok tanya malah. Jadi makanya pertanyaan dari Allah pasti semuanya bukan pertanyaan yang sebenarnya. Tadi tentang riba tadi malah berhentilah kalau sekarang juga. Dan pekecaman tadi. Afala taqilun, otakmu pakai apa? Seperti itu. Tapi terjemahan harfiah semua. Apa seperti itu? Kalau mana orang menyumbang masjid apa pesantren, tapi uang hasil dari riba gimana? Apa? Nyumbang itu terus? Nyumbang, saya nyumbang pesantren atau masjid atau lembaga pendidikan, tapi uang itu hasil dari riba. Kira-kira diterima nggak? Ya, yang jelas sia-sia tidak ada pahalanya. Ya. Tapi yang menerima berdosa apa enggak? Dosa. Hah? Kalau tahu ya. Ya kira-kira seperti itu. Jadi kalau seperti hukumnya polisi kan bisa penadah, mirip dengan penadah kalau tahu ya. Itu kan orang nyolong kan nyolongnya nggak boleh, tapi ternyata niatnya supaya nyolongnya nggak ada dosanya, disumbangkan ya. Tapi barangkali nggak ada yang nolak barangnya.
Loh sini kering banyak itu. Jadi maunya itu supaya menebus dosanya itu. Jadi banyak sebenarnya seperti itu. Hanya ya, kalau diungkap juga sangat memalukan juga ya teman-teman apa namanya. Tahu ya. Karena sekali itu di lembaga sudah saya sebutkan lah, tapi tempatnya di Indosat sana itu apa namanya situ pinggir sungai itu. Ya, Indosat kan di sana itu di mana itu. Jadi kalau sini di jalan Sumatera, terus ini jalan apa sungai sininya. Lupa lama ke sana. Saya biasanya ngaji tiap hari. Ini sudah 1,5 tahun berarti lupa. Dekatnya saya bukan Indosatnya, ada instansi di sana. Jadi yang saya itu sebetulnya enggak ngomong masalah itu. Kita ngomong waktu itu ya masalah itu yang tanpa Al-Quran itu kita sama dengan bangkai itu. Nah, ternyata ya menurut yang antar pulang saya itu wah Ustaz tadi yang mengenai betul banyak yang kena semua. Kenapa? Ya karena ada Ustadz internal kita yang ngajari kita, Ustadz internal dari instansi itu. Ya, meskipun barangnya tidak halal tadi, ya, tapi digunakan umroh, digunakan haji kan sudah terhapus semua. Jadi kayaknya hal itu di ya instansi tertentu sudah biasa dilakukan itu. Saya nggak nyebut nama lah ya, tapi di antara saya di Jaya dulu itu di kantor tertentu. Kalau doa sholat duha itu kan begitu ya. Apabila masih jauh dekatkan bulan kotor bersihkan. Kalau di langit turunkan itu. Ya doa kan boleh aja kalau doain mintanya. Tapi ini kan sudah jelas tidak halal. Kemudian di apa syaratnya? Kira-kira kalau sekarang, nah istilah sekarang itu apa namanya itu? Apa? Money laundry ya, supaya bebas dari dosanya diamalkan. Maunya money laundry itu seperti itu. Ini banyak negeri ini yang melakukan itu. Ya. Saya tadi mendengar dari yang antarkan saya itu, Oh, yang penting nanti pakai umroh, pakai ini kan sudah terhapus semua. Jadi enak saja ya. Logikanya, kalau logika saya itu punya tanaman yang bagus, dipupuk yang bagus, kemudian disiram pakai oli tap-tapan. Disiram apa? Disiram bukan pakai air yang bersih, tapi pakai air bensin atau air minyak tanah. Akhirnya ya mati total sudah. Assalamualaikum. Seperti itu. Iya, itu kan termasuk walatus fitu fil art. Jangan buat kerusakan di bumi, termasuk itu. Jadi kan sumbernya haram. Ya nggak boleh kan, merusak itu nggak boleh. Dan dalam hal ini merusak maksiat kecil apapun sudah berbuat kerusakan. Wa ahsinu kama ahsanallahu ilaika. Berbuatlah ihsan seperti Allah berbuat ihsan kepadamu. Apa ihsan itu? Ihsan itu batas minimumnya, ya, minimum yaitu membalas kejahatan dengan maaf. Itu buat ihsan.
membalas kejahatan dan memberikan maaf kepada yang menjahati itu. Ihsan itu sampai seperti itu. Dan luar biasa kan abad itu ya. Dia boleh, tentunya boleh membalas seperti yang jauh pada diri kita, tapi dia pilih memaafkan atau membalas yang sebenarnya membalas kebaikan dengan yang jauh lebih baik. Kalau hanya sama itu namanya ma'ruf. Jadi kalau ma'ruf amin berarti sama tok, nggak sampai ihsan. Membalas sesuatu yang setara itu namanya ma'ruf. Ukurannya urf, ukurannya akal dan urf adat itu. Sehingga ihsan itu yang terbaik. Jadi mestinya membalas kepentingan yang jauh lebih baik atau membalas kejahatan dengan maaf. Itu ihsan ya. Gimana iman Islam ihsan itu kan susah untuk diperoleh kalau melihat definisi seperti itu. Iman Islam ihsan. Ihsan itu kan sulit kalau kita lihat definisi. Ya. Itu kalau itu maknanya tidak persis tapi sebenarnya makna intinya sama. Karena Islam itu ini pokok pasrah tunduk pada Islam, baru bersyahadat sudah Muslim. Sementara iman itu setelah ininya mengakui, setelah hati mengakui ya, berikrar itu iman. Kemudian tingkat ihsannya itu apa? Organ tubuhnya melakukan itu semua sampai tingkatan seakan-akan dia itu bisa waktu melakukan berhadapan langsung dengan Allah. Atau paling tidak kalau nggak sampai tingkatan itu dia yakin bahwa Allah melihat dia. Jadi itu ihsan yang dia boleh katakan dalam masalah keimanan kita, keislaman. Maka tingkatannya Islam, iman, baru ihsan. Jadi benar-benar yang takwanya 24 karat barangkali itu. Karena takwa itu dengan iman kan berbeda. Iman itu dari sini diikrarkan sudah iman. Islam dulu Islam. Kemudian sudah meningkat sampai sudah iman. Nah, baru tingkatan ihsannya itu, lalu itu semuanya dibuktikan perbuatan nyata dan dalam melakukan itu dia yakin. Yaitu berhadapan langsung dengan Allah, atau Allah melihat bahwa dia itu seperti itu. Itu ihsan yang tadi banyak. Ya, kalau kelompok seperti tasawuf atau ekonomi maka sudah pada tataran ihsan. Ya barangkali paling tidak itu arahnya seperti itu, meskipun kadang-kadang menyimpang juga. Jadi kayaknya begitu kayaknya. Tapi ya ada yang menyimpang juga. Dan ada tasawuf itu banyak juga yang menyimpang. Bahkan ini terjadi di depannya kampusnya Al-Azhar Mesir. Karena depannya kampus yang lama berseberangan, kemudian ada jalan raya 2 jalur, pinggirnya sini ada kantor Al-Azhar, bikinnya Masjid Husain. Itu kalau malam namanya kelahiran Sayyidina Husain itu mengalahkan Maulid Nabawi. Karena apa? Karena banyak sekali orang dari pelosok Mesir itu yang datang ke situ. Kemudian di sekitar masjid itu,
itu pasang terop-terop itu biasanya apa namanya tarikat tasawuf itu. Dan itu ya pakai jogetan juga itu namanya, bikinnya jogetan. Dan sampai di trotoar tengah jalan saja itu seperti mabit karena berapa hari. Jadi kayak mabit di Mina. Padahal ikuti aliran tasawuf. Dan sebenarnya sudah sangat nyimpang sebenarnya. Jadi maunya tasawuf itu maunya kan memang tasawuf sendiri itu nggak ada ya, nggak ada kesepakatan makna tasawuf. Ada yang mengatur dari kata suf. Suf itu wool, pakaian untuk dingin itu. Ada yang mengatur dari sufah. Sufah itu ya, emperan Masjid Nabawi dulu, sekarang jadi di dalam. Dulu waktu Masjid Nabawi itu emperan jadi keluar itu. Lah dulu orang-orang tertentu ya, karena saking inginnya tinggalnya di situ. Kehidupannya ya dari pemberian orang yang masuk ahli sufah. Kemudian yang ketiga dari kata-kata sofa yasfu. Sofa yasfu menjadi jernih, menjadi putih. Jadi ada yang mengatakan itu, tapi zaman Nabi sini nggak ada itu istilah tasawuf itu. Zaman Nabi istilahnya apa namanya? Astagfirullah. Saya lupa. Itu kan bukan tasawuf namanya. Yang agak menjauh dari kehidupan dunia itu apa namanya? Zuhud. Zuhud. Jadi zamannya zuhud saja itu. Nah sekarang tasawuf itu, sehingga ikut tarikat itu ya, bisa jadi kalau nggak benar ya nyimpang tadi. Sehingga kalau saya ditanyakan sahabat dulu itu ikut tarikatnya siapa tasawuf ini? Apa ada zaman itu? Nggak ada. Sahabat nggak ada. Ya zuhud saja. Dan nggak ada tarikat itu kadang-kadang apa? Kalau nggak lewati dia kayaknya nggak akan selamat sampai ke situ. Yang ngikutinya nggak selamat. Juga fanatik mazhab itu kan begitu juga. Sekarang kok misalnya nggak ikut mazhab yang 4, Syafi'i, Maliki, Hanafi, akarnya nggak selamat. Ya juga bahkan mazhabnya apa dulu? Kan nggak ada. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali zaman khilafah itu belum ada mazhab itu. Bahkan imamnya belum lahir. Jadi saking fanatiknya itu lupa seperti itu. Harus ikuti Syafi'i, ini harus tidak itu enggak. Jadi kira-kira tasawuf juga seperti itu, Pak. Fanatisme akhirnya berlebihan. Padahal zaman Rasul namanya cukup zuhud saja. Tidak terlalu ke dunia, tapi dunia juga penting gitu ya. Boleh. Ya. Makanya kalau tasawufnya Ibnu Taimiyah, ya. Taimiyah itu ya. Tahu tasawuf itu tidak harus hidup yang sangat sederhana dan sebagainya. Ada pangerannya berangkat pakai senjata. Usianya pakai siap dan baru, pakai harta dan sebagainya. Tidak harus hidup yang
di Buya Hamka juga ada tasawuf modern ya. Itu kayaknya dari mengikuti yannya Ibnu Taimiyah, tasawuf modern. Jadi itu Pak tasawuf dari Pak ya, dibicarakan panjang ya, tapi sampai ada yang fanatisme sehingga menyesatkan. Ini masuk bid'ah ya? Apa? Masuk bid'ah. Gak ada yang mengatakan itu, tapi masih mereka tidak mau dikatakan bid'ah juga, masih menolak juga. Ya, ya. Tetapi Naqsyabandiyah atau juga saya. Baik, wah ternyata sudah jam 7:04, saya harus kuliah. Sehingga kita sampai ayat berapa tadi? Baru 72 ya. Juga sama dengan afala tubsirun tadi taubihi ingkari ya. Jadi ay afala tubsirun ma antum ainul khata' wad dhalal. Tidakkah kamu melihat asal maknanya atau mencermati ya. Ma antum posisimu sekarang minal khata' wad dhalal, dari sebuah perbuatan yang salah dan kesesatan. Sampai di sini ya, berikutnya baru mengingatkan lagi. Jadi afala tubsirun maksudnya apa kamu nggak sadar bahwa kamu itu dengan itu sudah dalam kesesatan. Ini termasuk tadi juga nama istifham taubihi ingkari. Dari para bapak ibu mohon maaf terpaksa harus saya berhentikan di sini, hanya 2 ayat, tapi tadi ada munasabah dan juga agak panjang ya. Mudah-mudahan masuk sedikit dan hikmah yang bisa kita ambil dan juga berkah dari Allah, karena kita niat tidak hanya thalabul ilmi tapi juga niat i'tikaf di rumah Allah ini. Semoga ya kita mendapat itu semua. Dan tentu Allah tidak akan menyalahi janjinya dan kita harus yakin itu ya. Akhirnya mari saya berdoa, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. La nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika syaitan nar. Allahumma tsabbit ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa qarril kufra wal fusuqa wal 'isyan. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. بالهداية والعفو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.